Halo warga negara plus 62, gimana kabarnya kalian setelah berpesta demokrasi? Semoga tetap waras dan kritis ya, karena kewarasan dan kekritisan ini penting untuk terus mengawal demokrasi di negara tercinta ini. Mungkin kalian letih, galau, atau bahkan takut. Karena kayaknya mengkritik pemerintah yang kongsi dengan oligarki, keluarga yang membangun politik dinasti, atau kebijakan ugal-ugalan, udah nggak ada gunanya. Malahan bikin kita terancam UU ITE. Buat mengutarakan opini aja udah takut. Ya, begitulah gambaran kemunduran demokrasi Indonesia. Berdasarkan laporan Freedom House, 5 tahun terakhir Indeks Global Freedom Indonesia menurun. Pada 2019, Indeks Global Freedom Indonesia ada di angka 62. Namun kemudian menurun terus sampai tahun 2024 menjadi 57. Angka tersebut mengukur dua hal, kebebasan sipil dan hak politik. Emang sih, hak politik kita bisa digunakan dengan baik dalam pemilu tahun ini. Tapi pilihan kita terbatas, karena partai politik sudah dikuasai keluarga yang itu-itu aja. Lebih bahaya lagi, koalisi partai pemenang pemilu 2024 mewacanakan pemerintahan tanpa oposisi, dengan alasan untuk kebaikan dan persatuan. Alasan itu tentu salah kaprah. Seolah-olah bahwa pemerintah tanpa oposisi itu hal baik, padahal justru menutup ruang kontrol terhadap pemerintah. Ini justru bikin pemerintah bisa makin ugal-ugalan dalam bikin kebijakan. Pemerintah mau bikin undang-undang, legislatif tinggal mengesahkan. Pemerintah mengembalikan duit fungsi TNI, nggak ada yang melawan. Pemerintah pakai duit pajak buat apa aja, nggak bakal ada legislatif yang mengkritik karena udah berkoalisi. Yang bener aja, rugi dong. Kalau kemunduran demokrasi ini terus dibiarkan, yang paling dirugikan adalah kita, rakyat biasa, yang cuma diajak pesta demokrasi 5 tahun sekali. Tapi sehari-hari justru ketakutan untuk bersuara. Harga beras naik, subsidi BBM dicabut, subsidi listrik dikurangi, kita protes malah kena pasal. Jangan biarkan ini terjadi. Tapi gimana caranya? Kamu ada ide? Yuk kita bahas bareng. Halo, Kak Citra dan Kori. Salam kenal untuk teman-teman juga yang nonton. Salam kenal untuk Jadi semua. aku pengen mengawali dengan itu tadi, kayak demokrasi, kemunduran demokrasi sebenarnya isu yang nggak gitu jauh, yang cukup dekat. Kalau di aku yang nempel kasusnya si Daniel Fritz karena baru dan beritanya lagi di mana-mana. Tapi kalau dari teman-teman gimana? Mungkin kalau dari Kak Citra dulu, apa sih kasus yang lagi nempel sekarang gitu kalau kita ngomongin soal kemunduran demokrasi ini? Kasus lagi nempel ya tadi Daniel Fritz itu betul sekali. Dan kemarin kan baru ada putusan 7 bulan penjara dari majelis hakim. Nah sebetulnya di berbagai tempat, kalau mungkin Jakarta ya masih ingat dalam ingatan teman-teman pasti aktivis Haris dan Fathia gitu. Kemarin kita menang, tapi ternyata beberapa bulan setelah kita menang Daniel Fritz. Jadi artinya kemenangan-kemenangan dalam putusan pengadilan itu juga nggak lantas membuat kita akhirnya landai untuk bersuara. Dan tidak hanya di Jabodetabek mungkin yang punya sorotan banyak media, media atau pengguna media sosialnya juga sangat aktif gitu ya. Tapi di wilayah-wilayah lain misalnya seperti sekarang di IKN gitu, ada sempat ditahan sekitar 9 petani Kak. 9 petani karena dianggap menghalangi pembangunan bandara. Ada di mana Sumatera Utara itu ada tetua masyarakat adat dari Ompu Sialagan itu juga dikriminalisasi, dianggap melakukan pengerusakan dan lain sebagainya kaitannya dengan PT Toba, lagi-lagi PT Toba gitu ya. Terus juga kasus Rempang Eco City juga masih terus berlangsung. Jadi ya mau bilang kalau pun kita nggak melihat itu ada di media lagi hype lagi gitu, bukan berarti kasusnya udah gitu. Atau mungkin kasus-kasus yang agak jauh dari jangkauan teman-teman bisa jadi. Tapi kalau kita sebagai
orang muda ya tentu juga harusnya mengalami banyak pengalaman yang sama kayak aku misalnya dari Citayam itu kan Citayam beberapa teman-teman di sini mungkin dari Citayam. Citayam mungkin nggak hanya lekat dengan Fashion Week-nya aja, tapi kalau teman-teman ke sana gitu turun stasiun Citayam itu keluar kan chaos tuh jalanannya tuh. Ada yang entah perempatan, pertigaan, perlimaan nggak paham deh. Saking perpernya terlalu banyak, chaos banget dan itu setiap hari. Nah kita sebagai orang muda kan juga punya hak sebetulnya untuk bagaimana sih pembangunan kota, gitu. Ada nggak sih aksesnya? Itu kan masalah juga, menurutku sih gitu. Iya, jadi emang sedekat itu mempengaruhi bahkan mobilitas kita sehari-hari ya. Yang kita kayak gini-gini kan juga kita nggak nyadar ya. Kayak apa sih urusannya gitu, kata kota gitu sama gue, ternyata itu juga bagian dari hak kita untuk bermobilisasi dengan nyaman. Contoh-contoh muda lain dari orang muda? Mungkin kasus Fritz itu apa ya? Aku bisa relate di masalah di situ kan Fritz ngomongin kasus soal tambak udang di daerah Karimun Jawa. Gitu. Terus waktu baca putusannya dan harus dipenjara tuh, yang aku bayangin adalah sebagai anak daerah, misalnya kalau aku pulang dan melihat daerah aku dan misalnya aku concern nih, wah misal Danau Toba kok sekarang tercemar ya, terus aku cuma pengen ngutarain doang, ternyata itu bisa beresiko tinggi sampai ke level penjara ternyata ya, kalau ternyata kalau aku lagi ngomongin itu ada pihak perusahaan atau negara yang merasa aku mengganggu ketertibannya mereka, keamanannya mereka misalnya gitu. Jadi masalah relate-nya mungkin di sisi itu gitu, dimana kita bisa bebas ngomongin concern kita yang sehari-hari ada di sekitar kita gitu. Kasus yang terbaru mungkin ini ya, kekerasan TNI di Papua yang kemarin cukup naik di medsos kita juga. Itu tuh TNI melakukan kekerasan ke anak muda 17 tahun, Warinus, sampai beneran tidak manusiawi ya cara perlakuannya. Dan itu tuh waktu aku baca kasusnya 17 tahun tuh kayak, oh segini beda ya nasib orang muda Indonesia kalau kita tinggalnya di Papua pegunungan, di Jakarta, di daerah lain tuh nasib kita tuh bisa beda-beda diperlakukan sama negara ini gitu. Itu dan sebenarnya kayak kalau misalnya yang dilihat-lihat dari kasus yang udah ada, misalnya sebenarnya sama-sama buruk juga kan gitu, kayak misalnya yang tadi di Jawa, oke Daniel Fritz mungkin nggak semudah itu, tapi ketika lo ngomong terus lo bisa ditangkap, itu kan kayak udah terenggut ya hak kita. Terus udah gitu yang di daerah yang lebih sempit lagi tetap juga susah dan lebih brutal lagi ya untuk di persekusinya gitu seenak-enaknya. Ada satu lagi yang mungkin teman-teman yang pengguna TikTok atau Instagram juga lagi menyoroti itu ya. Ada seorang perempuan, istri di Bali yang ditahan bersama bayinya karena memviralkan kasus dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang perempuan yang mana suami dan istri ini adalah sama-sama anggota TNI. Dan seorang perempuan yang satu lagi itu kemudian kalau tidak salah ya diduga orang bapaknya Kapolres kah atau apa, mungkin perlu dicek lagi. Nah tapi saya nggak mau masuk bicara soal perselingkuhannya, mungkin itu akan sangat debatable ya, karena dalam beberapa hal perselingkuhan itu adalah kekerasan psikis. Tapi kita mau bicara soal tadi demokrasi. Bagaimana bahwa demokrasi itu juga lekat dengan kita secara sebagai orang pribadi gitu. Bayangkan ketika kita merasa tersakiti misalnya oleh pasangan kita, nggak tahu lagi nih mau ngomong kemana gitu kan, nggak ngerasa punya ruang aman gitu, akhirnya ngomong di sosmed. Ternyata malah dikriminalisasi pakai undang-undang ITE. Dikriminalisasi itu maksudnya dikasih tuduhan pasal gitu kan, kita dianggap melakukan kejahatan gitu, dan berapa kali kemudian akhirnya kita mengalami penderitaan lah kira-kira gitu. Jadi itu juga salah satu kasus yang sekarang lagi, menurut kalau saya perhatikan betul hampir serupa dengan Ibu Baik Nuril. Iya. Kan? Iya, ketika dia speak up kasus kekerasan seksual yang dia alami gitu kan, kemudian dia juga kena lagi tuh tadi pakai pasal-pasal karet itu. Jadi kalau misalnya diskor
Skornya misalnya 1 sampai 10, kalau di Indo berapa? Ya, bebas aja, Kak. Coba. Bebas aja, Kak. Aduh, iya, gimana, Kak? Skor. 1 sampai 10. Iya, Aku mungkin 6 kali. 6. Meskipun rendah, tapi aku masih punya harapan sih. Oh, masih optimis. Jadi nggak 5. 6. Apa yang bikin 6? Aku agak kaget sih, aku pikir tadi lebih rendah dari itu ekspektasinya. Iya. 6 karena sekarang ini ya masih banyak kok orang yang kemudian peduli akan dirinya sendiri gitu ya, keluarganya, komunitasnya, akhirnya mereka mau speak up gitu. Jadi dan juga seperti Project Multatuli yang kita bikin podcast pinggiran dengan situasi yang sangat buruk, dinasti politik yang menang lala lili ya kan. Tapi podcast pinggiran juga terus-terus banget. Saya pikir di libur lebaran podcast pinggiran bicara kemunduran demokrasi yang mana dinasti politik menang itu. Oke, siap. Itu yang membuat saya masih punya harapan bahwa skor 6 itu nggak hanya semata untuk negara, tapi juga kita sebagai warga negara, situasi sekarang, kemajuan teknologi meskipun dengan banyak masalahnya, ya tetap masih punya harapan. Mantap. Saya jadi lega dan jadi kayak merasa ada semangat untuk melangkah lebih maju ke depan nih. Makasih ya. Gimana kalau Kori? Aku mungkin 6,5 sama ya. Mirip-mirip ternyata mirip. Udah dipikirin dari semalam nih soalnya. Oke. Soalnya kalau ngomongin demokrasi kan nggak bisa dipungkirin kalau political rights semuanya memang lumayan terpenuhi lah. Lembaga-lembaga negara, proses-proses demokrasi berjalan, ya pemilu berjalan memang, lembaga negara bekerja. Cuman kurangnya itu adalah 7-10-nya mungkin nggak dapat di bagian kebebasan sipilnya ya. Hak warga negara, setiap segmennya, yang minoritas agama, perbedaan politik segala macam itu untuk bisa bebas berbicara, kebebasan. Buruh-buruh Jakarta berserikat misalnya itu mungkin yang masih belum bisa dicapai sebaik itu gitu. Jadi kalau secara proses bagus untuk sampai dapat nilai 6,5, tapi untuk memaksimalkan itu sebenarnya memaksimalkan hak-hak warga negaranya untuk bisa mempraktikkan kebebasan sipilnya yang mungkin sangat berkurang, terutama ada ITE kan. Itu sangat mencederai kebebasan sipil kita sebenarnya gitu. Tapi masih ada rasa optimisme untuk ini bisa nih kita nih lebih. Masih punya optimisme. Keren-keren juga nih. Seneng nih kalau bicara ada harapan-harapannya. Nah, kalau misalnya dulu tuh apa sih yang bikin Kak Citra dan juga Kori ada di ranah advokasi HAM ini? Silakan Kak Citra. Yang udah lebih lama dulu aja ya. Udah 10 tahun kalau Kak Citra ya di mengadvokasi HAM. Iya, 10 tahun belajar di LBH Jakarta bareng teman-teman. Aku bukan lulusan yang di kampus adalah aktivis mahasiswa gitu, bukan juga. Aku justru waktu di kuliah itu sangat hanya fokus untuk belajar. Masuk komunitas yang isinya kompetisi peradilan se-Indonesia gitu-gitu kan. Jadi kurang ini, tapi juga mungkin karena ininya kali ya, lingkungannya. Tapi sebetulnya aku dalam proses itu punya banyak pertanyaan-pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dan lain sebagainya gitu ya. Terutama ada di kampus yang ya mayoritas pengurus yayasannya adalah militer. Yang ya sekarang lagi viral juga kasusnya, rektornya kasus KS. Di mana sih? Di Pancasila. Oke. Terduga kasus KS. Jadi ya situasi-situasi itu juga membuat aku bawa kembali ke dalam kehidupanku di masa kecil. Karena memang aku lahir dan besar itu di Riau, di kampung. Jadi bukan orang kota yang punya banyak privilege gitu ya. Dan di kampung itu dengan banyak problem identitas juga, mungkin triple minority gitu ya, perempuan, Batak, Kristen juga gitu, dan dengan situasi kultural yang ya mungkin teman-teman lain juga merasakan. Dan
keluargaku juga bukan keluarga yang dari ekonomi yang apa ya, yang mapan misalnya gitu. Karena memang beberapa kali kami terancam penggusuran paksa. Bahkan rumahku juga beberapa kali terancam penggusuran paksa di kampung dan hampir digusur. Bahkan ya pada akhirnya negosiasi bisa berlangsung gitu ya. Karena bapak dan beberapa tetangga-tetangga memperjuangkan itu, akhirnya rumahnya dipotong. Ya setidaknya kami bisa hidup gitu. Jadi tidak digusur habis. Kayak pembangunan proyek infrastruktur atau? Iya, jalan raya gitu. Jadi ya situasi itulah juga yang kemudian membuatku lekat bahwa oh ini tidak boleh diam aja gitu sebagai orang muda gitu kan. Selain merasa sedih gitu, menangisi situasi yang buruk gitu, tapi juga perlu melakukan sesuatu. Maka aku menemukan LBH Jakarta dan berkenalan dengan teman-teman Project Multatuli dan juga pamflet, ya akhirnya kita bisa ngobrolin di sini gitu. Jadi dari hal yang sangat-sangat personal sebenarnya. Personal. Kalau Kori? Mungkin mulai penasaran dan ikut-ikut tuh di masa-masa akhir kuliah ya, tahun-tahun 2018. Aku masuk kuliah 2015, terus di kelas belajar teori sih banyak soal gender, soal demokrasi, politik pemerintahan Indonesia, segala macam gitu. Tapi bayangan aku tuh, oh ini jauh ya gitu. Apalagi jurusannya hubungan internasional, bayangannya kan besar ya, global gitu, internasional. Levelnya level negara gitu. Jadi mahasiswa tuh aku ya datang ke kelas, ngerjain tugas gitu. Bayanganku, isu-isu yang aku omongin di kelas itu adalah level-level yang tinggi di luar jangkauan aku secara pribadi. Perang lah, konflik, apalah gitu. Sampai masa-masa akhir kuliah, ada kasus kekerasan seksual di kampus. Terus karena kondisinya juga mendukung, lingkungan kampusnya mendukung untuk kita menuntut kampus supaya bisa menindak kasus tersebut, mahasiswanya jadi bisa kumpul dan merencanakan, kayaknya kita harus melakukan sesuatu deh dengan kampus ini. Terus sejak itu aku merasa, oh ternyata apa yang aku pelajari di kelas gender, itu ada di sebelah aku loh orang-orangnya gitu. Kasus kekerasan seksual tuh sepersonal itu loh levelnya gitu. Jadi mulai ikut di 2018, ngerusuhin rektorat gitu, bikin-bikin aksi. Dari situ terus mulai terbuka ternyata, jadi sambil bikin aksi di kampus, teman-teman media banyak yang reach out, teman-teman NGO juga banyak yang reach out ya di topik itu. Kalau masih ingat namanya Kita Agni atau di Jogja. Oh, okay. Terus ternyata ada banyak media sama NGO yang peduli ternyata isu sosial gitu. Terus aku jadi berpikir, kayak kalau aku mau bekerja mau coba di situ deh kalau setelah kuliah gitu. Jadi akhirnya mulai di pamflet, dan topiknya itu kalau di pamflet kita banyak ngomong sama teman-teman muda untuk belajar tentang gimana dekat sih sebenarnya topik-topik hak asasi manusia dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, kalau dari obrolan-obrolan yang Kori udah punya nih dari 2018 sampai sekarang, itu tuh mereka gimana sih? Nggak tahu deh, mungkin kalau di pamflet orang-orangnya punya kesadaran yang sama ya, tapi gimana mungkin ketika ketemu dengan komunitas-komunitas yang tadinya belum bekerja sama dengan pamflet. Jadi sebenarnya aku pengen tahu kalau di kalangan anak muda tuh gimana sih kesadaran mereka soal kayak isu HAM atau permasalahan demokrasi yang semakin mundur ini gitu. Apa emang udah aware? Kalau memang belum semua atau baru kalangan tertentu aja, tuh isu-isu apa yang masih mereka kayak belum sadari bahwa itu merupakan masalah gitu. Soal isu dan kesadaran orang muda, aku bisa bilang sebenarnya sangat tinggi ya kesadarannya. Aku di akhir tahun lalu tuh berkesempatan ketemu sama teman-teman mudanya tuh beneran muda, SD, SMP gitu. Di Banda Aceh, Jayapura, sama Surabaya. Terus aku ngobrol nih sama teman-teman SMP, SD. Kesadaran mereka soal lingkungan sekitar mereka tuh ada yang perlu diperbaikin tuh tinggi banget. Misalnya kayak masalah lingkungan. Dan mereka tahu, oh solusinya ini transportasi publik gitu. Sampai selevel itu gitu. Terus isu-isu lain juga misalnya masalah kesehatan mental. Dalam hal misalnya beban mereka belajar dan tuntutan keluarga, tuntutan orang tuanya harus perform akademik setinggi apa gitu. Kalau dari pengalaman aku di pamflet,
memulai obrolan-obrolan tentang isu-isu hak asasi manusia dan memanfaatkan kesadaran yang sudah ada itu sebenarnya intinya adalah dengan cara memastikan kita masuk dengan pilihan bahasa dan topik yang benar gitu. Sebenarnya kalau kita datang ke satu komunitas, pasti mereka punya concern. Mungkin bahasanya bukan bahasa yang sering kita pakai, misalnya di kerjaan kita sebagai pekerja NGO dengan konsep-konsep tinggi gitu. Tapi mungkin yang mereka sadari itu di level praktik sehari-hari, misalnya tentang upah gitu. Menurut kamu upah kamu adil nggak sih misalnya gitu. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Itu tuh level kesadarannya sebenarnya udah setinggi itu gitu. Meskipun gitu, kalau kita lihat ada banyak banget ya inisiatif-inisiatif muda sekarang untuk bikin komunitasnya sendiri, gerakannya sendiri gitu di topik-topik yang beraneka ragam. Ada yang ngomongin tentang keberagaman gender, ada yang ngomongin tentang kepemimpinan gitu. Kesehatan mental sangat banyak dibahas. Mungkin yang perlu ditekankan lagi adalah dengan banyak orang muda yang udah sadar ini, kita perlu ngajak ngobrol supaya kesadarannya nggak level individual. Jadi identifikasi masalahnya nggak di level individual aja gitu, tapi di level kolektif gitu. Karena sebenarnya yang punya masalah bukan cuma satu persatu orang, karena itu nggak kebetulan gitu. Jadi gimana kita bisa membuka diskusi untuk membangun kesadaran bersamanya. Gitu. Ya PR-nya sekarang di situ ya. Oke. Kalau tadi kan kita udah ngomongin hal-hal yang cukup optimis ya gitu, tapi LBH Jakarta setiap tahun bikin catatan tahunan soal kasus-kasus yang ditangani. Nah, terus di laporan tahun 2023 ada satu subbab yang membahas soal tadi kemunduran demokrasi. Nah, aku pengen tahu nih sebenarnya kalau dari advokasinya LBH Jakarta sudah separah apa sih? Seberapa parah? Semakin tahun tentu semakin parah karena sudah banyak sekali berbagai lembaga memberikan rate terhadap indeks demokrasi dan lain sebagainya. Selalu terus menurun Indonesia itu ya. Dan demokrasi itu juga kita nggak bisa lihat hanya demokrasi politik, misalnya menyatakan pendapat, bebas menyatakan pendapat, tapi juga ada masalah demokrasi ekonomi. Bagaimana sih warga negara itu bisa mengakses hak-hak ekonominya? Tadi, ketika mereka bekerja dengan layak, bisa nggak sih kita punya tempat tinggal yang aman? Aman itu artinya tuh tidak ada jaminan, ada jaminan untuk tidak digusur atau dirampas rumahnya, lahannya gitu. Nah, semakin tahun semakin parah. Kasus-kasus lama itu semakin terus-menerus menumpuk di Indonesia gitu. Nah, artinya kalau udah bertumpuk, bertambah, kemiskinannya meluas. Jadi semakin separah itulah situasi kita di Indonesia, terutama di Jabodetabek. Sekarang Jabodetabek udah kemudian udah ada ini ya peraturan kemarin bahwa akan tidak lagi menjadi ibu kota negara. Nah, perdebatannya bukan soal orang Jakarta mau pindah apa tidak gitu atau apa gitu. Bukan, tetapi lantas setelah mengganti status, bagaimana nasib Jakarta? Dibiarkan tenggelam dengan banjir? Yang penting adalah bagaimana kita warga negara, orang Jabodetabek gitu ya, karena tidak hanya Jakarta, tapi juga wilayah di sekitarnya, itu punya hak untuk menata, mengelola kota. Akses informasinya seperti apa gitu. Ya hampir tiap tahun di awal tahun kebanjiran kan. Nah jadi itu aja setidaknya tempat yang paling lekat untuk kita, dan isu soal banjir pun LBH Jakarta juga tangani ya soal isu itu. Kira-kira gitu. Kak. Iya. Dan tadi kan kalau misalkan kita ngomong di awal soal perampasan lahan ya, ini ya masih terjadi di Jakarta. Kalau misalkan tadi Kori cerita kalau di daerah-daerah itu kan udah jelas ya untuk apa dia konfliknya sama perusahaan atau apa. Nah kalau di Jakarta ini mungkin bisa dijelasin Kak, biasanya tuh kita berkonfliknya dengan apa? Aktor itu kalau di Jakarta mayoritas berkonflik dengan pemerintah provinsi sendiri ya, atau mungkin pemerintah pusat. Lalu kemudian dengan pelaku usaha. Jadi banyak juga
pengusaha-pengusaha gitu atau perusahaan yang juga menggusur. Iya, ada kasus di Pancoran sampai sekarang belum selesai ya, melawan Pertamina gitu. Dan juga bahkan dalam beberapa waktu ini LBH Jakarta menangani kasus di Kampung Bulak di Depok, itu dekat sekali dari turun di stasiun Pondok Cina, teman-teman. Di sana di dekat Pasar Kambing ada sekumpulan warga yang mereka mayoritas adalah pedagang, bahkan juga pengusaha pengusaha tahu bulat yang teman-teman makan itu rata-rata dari sana. Itu mereka bukan hanya terancam tapi sudah digusur beberapa tahap, dan ini akan digusur juga di tahap selanjutnya. Dan Kampung Bulak ini distempel dengan proyek strategis nasional gitu. Jadi kalau pemerintah udah stempel proyek strategis nasional, itu seolah-olah pemerintah punya hak sewenang-wenang dan langsung main gusur babat langsung. Makin banyak lagi ya makin banyak kalau gitu. di daerah Jabodetabek juga. Betul, belum lagi di Kampung Susun Bayam yang sampai sekarang belum selesai. Itu kasus konfliknya sejak 2008. Lalu kemudian ada penggusuran di tahap berikutnya juga untuk Jakarta International Stadium kan. Dan konflik sampai sekarang digusur sudah, tetapi padahal sudah ada keputusan gubernur bahwa warga itu punya hak untuk menempati dan mengelola Kampung Susun Bayam. Tapi sampai hari ini mereka boro-boro dapat kunci gitu. Mereka bahkan dianggap sebagai yang berhak juga masih dalam perjuangan untuk itu, gitu kira-kira. Malah dia kayak orang lagi nyusup gitu malah, padahal dia yang punya hak gitu. Nah, kalau Kori gimana? Kalau ini kan dari ranahnya LBH Jakarta ya tadi Catahu. Kalau misalnya dari pamflet, mungkin pamflet di kalangan anak muda kayak nemu-nemu kasus-kasus apa yang atau keresahan-keresahan mereka gitu? Banyak ya keresahan, biasanya tergantung banget konteks si anak mudanya ini datang dari identitas apa gitu ya. Tapi mungkin kalau mau bahas satu contoh itu soal kebebasan dan keberagaman identitas anak muda, identitas apapun ya, termasuk salah satunya adalah gender dan seksualitas. Keresahannya adalah di Indonesia tuh kita nggak punya peraturan skala nasional yang bisa mendiskriminasi identitas gender atau ekspresi gender. Itu nggak ada. Tapi masalahnya adalah di level daerah ada perda-perda yang secara normatif jadi membuka ruang untuk identitas dan ekspresi orang muda tuh bisa dikriminalisasi, yang mana akan sangat berpengaruh ke kelompok-kelompok rentan gitu ya. Kalau ngomongin demokrasi kan kita harus bisa ada bersama dengan berbagai segmen masyarakat yang berbeda-beda. Tapi saat institusi peraturan daerah dimanfaatkan untuk menjadi alat untuk melakukan kekerasan ke kelompok muda ini, itu kan jadi sangat meresahkan karena itu mengancam beneran eksistensi teman-teman muda yang memang nggak bisa dilepas dari identitas yang mereka punya gitu. Itu mungkin salah satunya. Kalau kayak kasus yang udah pernah ada gitu, sekarang apa gitu dari yang tadi? Ada beberapa perda yang udah lolos gitu. Aku lupa daerah mana aja, tapi salah satunya itu Bogor misalnya. Ada perda Bogor yang memang secara tertulis tuh dia masukin kalimat yang membuat misalnya identitas teman-teman gender minoritas itu bisa dikriminalisasi nantinya gitu. Jadi keberadaan dengan mereka ada aja bisa dikriminalisasi gitu. Sangat memprihatinkan banget deh. Gitu. Pulang malam, perempuan pulang malam. Nah itu termasuk seperti itu, perda-perda yang normatif itu. Itu termasuk di yang ini. Di perda-perda bisa bermacam-macam gitu per daerah jadinya. Ada 200 sekian perdanya di Indonesia. Yang hukum aja gitu. Ada 200 sekian, jadi ya perempuan perda pulang malam gitu kan, itu juga salah gitu. Terus juga teman-teman yang mungkin secara ekspresi gitu ya di label itu juga dianggap salah gitu. Ini yang tadi seperti yang tadi. Dan kalau itu dilanjutin kan masyarakat kan jadi punya persepsi itu ya, oh itu salah. Padahal ada kelompok yang visibilitas itu nggak bisa disembunyikan gitu, dan itu bisa membuat masalahnya di level horizontal antar kelompok masyarakat jadi bisa pecah juga. Saling terkait ini Kak sama yang KUHP Living Law. Perda-perda diskriminatif ini seperti tadi disampaikan oleh Kori kan sebetulnya nggak ada cantolannya
gitu. Justru harusnya dianggap bertentangan dengan undang-undang yang ada, dengan undang-undang dasar. Iya. Iya kan? Iya. Tapi dengan kemudian di tahun 2022 Indonesia sah KUHP karya anak bangsa yang katanya mau meninggalkan warisan Belanda, tapi justru malah lebih kolonial atau lebih Belanda ketimbang punya ya. Di dalam KUHP itu ada pasal living law. Jadi pasal ya hukum yang hidup dalam masyarakat. Kalau kita bicara soal hukum yang hidup dalam masyarakat itu beragam, ini Indonesia. Iya. Ini Indonesia dengan tata bahasanya yang beda-beda gitu ya. Misalnya kayak di Sumatera, kami biasa untuk bicara soal kalian gitu kan, dianggap kasar kalian. Tapi kalau di wilayah di Sumatera dianggap biasa aja kalian. Tapi kalau di Jawa dianggap kasar. Jadi kalau mau dikatakan bahwa living law itu buruk, ya tentu buruk. Karena bagaimana standar aturannya? Nasional mengatur itu. Pada akhirnya ya itu nanti akan bisa mengakomodir perda-perda diskriminatif yang seharusnya dihapus malah difasilitasi. Oke, rasanya kita abis ini perlu bahasan khusus soal perda diskriminatif. Jadi ada aksi yang sebenarnya keliru, terus dibenarkan dengan alasan ini demi kebaikan bersama. Contohnya ada partai yang mendukung dinasti politik, aparat yang ugal-ugalan, TNI yang mendapat jabatan sipil. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kalimat ini itu sangat problematik dan bisa dijelaskan mungkin problemnya bagaimana gitu. Kayak ngomong kayak, oh iya kayak gitu nggak apa-apa karena ini kan untuk kebaikan bersama gitu. Dan terus mungkin ada beberapa orang yang percaya, oke, ya udah gitu. Enggak sih, masalah sih. Masalah karena pada akhirnya kita warga negara, apalagi orang muda itu nggak punya akses untuk melakukan mekanisme koreksi terhadap pemerintah. Gitu ya, gimana orang sudah dikuasai oleh dinasti gitu kan? Mungkin nggak perlu proses hukum lagi nanti jangan-jangan. Gitu. Kritik sedikit langsung main tangkap, akan lebih brutal lagi dari zaman Soeharto sebelumnya. Gitu kemungkinan. Kori, kalau mau nambahin? Oh, mungkin kalau diibaratkan tuh itu kayak orang tua yang ngomong ke anaknya, udahlah kamu nggak usah bilang apa-apa. Kita tahu lebih baik sebagai orang tua. Tepat sekali. Benar juga. Kayak udah deh nggak usah beropini gitu. Kamu kuliahnya dipilihin aja gitu. Pasti kita yang tahu lebih baik apa buat kamu. Jadi sebenarnya mirip banget. Jadi sangat oke ya. Dan jadi ini sebenarnya kalimat gaslighting gitu ya. Gaslighting guys. Dan sangat bertentangan sebenarnya dengan apa prinsip demokrasi gitu ya. Bener. Kayak justru kan kalau kita ngomong demokrasi harus siap untuk ikut dalam proses tiada habis untuk saling mengoreksi. Tadi kata Kak Citra, kalau semua orangnya sama yang punya jabatan untuk saling mengoreksi itu sama, ya udah kayak teater aja kan. Kita tinggal nonton jadinya. Nonton dan menderita bersama. Dan kalau mau bilang kebaikan bersama, siapa nih yang bersama nih? Bersama-samanya kelompok yang memang datang dari privilege tertentu kah? Memang diuntungkan banget gitu. Padahal kan yang nggak diuntungkan juga warga negara. Yang oposisi kan juga warga negara dan punya hak untuk ngomong ya. Oke, kalau mau diperbaiki dari mana kita harus memulai? Gimana? Siapa yang mau beropini dulu? Identifikasi masalah itu kan udah banyak di mana-mana. Betul. Bisa lihat di catahunya LBH, di hasil kajiannya pamflet dan lain sebagainya, bisa lihat di TikTok gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kamu gitu sebagai personal, identifikasi dulu apa yang kamu bisa sih. Menurut saya itu, menurutku itu. Identifikasi apa yang kamu bisa dulu. Dan kamu yang juga bisa menilai kekurangan, kelemahan, hambatan, tantangan gitu. Jadi apa yang akan kemudian dilakukan ke depan, upaya, kritik kah? Kritik bentuknya macam-macam, ada yang lewat seni, ada lewat podcast segala macam. Kamu harus lihat juga kira-kira hambatan ke depan apa. Karena jangan sampai nanti bikin masalah baru lagi gitu kan. Tadinya dia memperjuangkan apa, malah dikriminalisasi. Seringkali negara melakukan itu. Jadi untuk menutup inti soalnya, ya udah kriminalisasi, tangkap. Tapi sebelum sampai jauh ke sana, kita nggak menyarankan kamu untuk A, B, C, tapi ya identifikasi dulu apa yang kamu bisa dengan kemampuan. Sepakat, Kor? Atau ada yang mau ditambahin juga? Mungkin ada dua arah ya, horizontal sama vertikal. Kalau horizontal,
masyarakat sipilnya. Kita sebagai anggota masyarakat sipil, orang muda gitu, untuk belajar, tapi juga mempraktekkan demokrasi dari level paling dekat gitu. Apakah kita bisa menerima perbedaan pendapat dan tetap jalan sebagai sesama warga negara, sebagai sesama teman gitu. Milih paslon yang berbeda, tetap temenan, bukan jadi musuh gitu. Itu yang level pertama, secara horizontal gitu. Jadi kita sebagai anggota masyarakat belajar dan praktek demokrasinya jadi cakap gitu ya. Nah setelah udah belajar, kemudian mempraktekannya ke atas. Kita kan harus menuntut ya sebagai warga negara supaya hak kita terpenuhi. Nah lewat cara apa yang kita bisa temukan, entahkah itu sebagai warga sipil, misalnya kebetulan lawyer, kebetulan misalnya karyawan perusahaan, lewat jalur apa sih bisa mempraktekkan demokrasi gitu. Saat misalnya kantor melakukan diskriminasi berdasarkan suku kepada karyawannya gitu, apa sih yang bisa dilakukan gitu supaya itu tidak terjadi gitu. Kemudian ke level negara. Oke, nah sekarang kita ngomongin gimana caranya kita menciptakan ruang aman biar orang tuh ya mungkin dengan ada pemberitaan atau kayak posting-posting gitu jadi takut kali ya ngomong juga gitu. Gimana sementara kita masih perlu nih mengupayakan bersama secara kolektif tadi, harus punya kesadaran kolektif dan lain-lain. Nah untuk itu gimana cara kita bisa menciptakan ruang aman ini gitu? Dari Kak Citra dulu lah. Berat ini. Nggak apa-apa. Berat dengan situasi di situasi ini ya. Okay. Dikit-dikit ditangkep. Iya. Caranya kita harus menormalisasi keragaman. Gitu, saling menerima. Jadi lalu kemudian berikutnya yang paling penting juga adalah berkomunitas lah. Dengan berkomunitas, kekuatannya juga lebih besar. Karena ya kita harus sadar bahwa yang kita hadapi adalah negara, yang kita hadapi pengusaha gitu ya, yang mau dikritik, maka kita harus berkomunitas. Ibaratnya mereka raksasa gitu ya, kalau kita sendiri kecil mungil gitu, bukan berarti salah, tapi dalam konteks strategi, maka kita juga harus melawannya dengan lebih banyak orang. Kori? Bagaimana? Tadi berkomunitas. Hapus UIT. Iya, kalau mau kita punya bayangan yang aman, kayaknya selama masih ada alat yang memang bisa segampang itu dipakai untuk jadi alasan membuat kita bersalah secara hukum, mungkin bayangan orang akan selalu takut ya. Menurutku kadang-kadang ketakutan ini agak jadi makin besar, padahal mungkin di banyak kasus sebenarnya nggak semenakutkan itu. Tapi karena memang dia selalu ada di situ, the possibility is never zero kan. Yeah. Makanya orang-orang ngeposting, hati-hati loh nanti kena UITE gitu. Atau misalnya tips and trick pakai bahasa-bahasa asing untuk ngomong. Itu karena memang di bayangan orang, imajinasi orang, yang terlihat adalah, oh memang orang tuh dipenjara loh kalau ngomong gitu. Bahkan level orang berantem sesama warga aja pun bisa pakai UITE kan, gitu. Jadi selama itu masih ada, bayangan orang tuh akan selalu takut gitu. Terus juga gimana supaya aman, mungkin negaranya kali ya, lembaga negaranya juga yang harus belajar mempraktekkan demokrasi yang tidak penuh intimidasi dan teror. Mungkin paling penting misalnya bahwa polisi belajar supaya nggak langsung main kekerasan gitu ya. Kalau ngadepin teman-teman yang lagi mengutarakan pendapat, di level itu mungkin yang paling penting. Supaya orang punya bayangan, oh ternyata kalau aku ngomong tuh memang adalah hak dan ya udah diterima aja, nggak terancam kekerasan gitu. Tapi yang namanya kita sedang memperjuangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan status quo, intimidasi dan teror kan memang tidak bisa dihindari. Sehingga tadi kayak kata Kak Citra, harus bangun kekuatan bersama. Makanya penting banget untuk bisa reach out ke sesama teman-teman gitu, yang punya concern yang sama. Misalnya,
oh kalau kita sesama teman-teman pekerja punya concern, kita bikin apa ya? Bikin serikat apa ya gitu. Atau di mahasiswa, apakah BEM-nya cukup bisa jadi tempat untuk mereka nyampein pendapat, atau bikin komunitas lain mungkin yang bisa lebih bebas karena di luar kampus misalnya. Itu mungkin langkahnya. Jadi dari sisi kita juga perlu menyiapkan diri. Dan bergerak bersama gitu ya. Nah, mungkin sekarang nyambung ke organisasi tempat teman-teman ada gitu. Kalau dari LBH sendiri mungkin bisa diceritakan apa yang akan dilakukan dalam upaya-upaya ini, kayak menciptakan ruang aman dan mengembalikan si demokrasi ke ranahnya. LBH akan tetap secara rutin memberikan layanan konsultasi hukum. Jadi bagi teman-teman tidak mesti punya masalah dulu gitu, tapi kalau mau menimbang-nimbang tadi seperti saya bilang ya, identifikasi, diskusi ke LBH juga bisa, kita konsultasi gitu. Lalu kemudian LBH juga sampai saat ini juga terus masih rutin untuk membuat ruang belajar bersama dengan warga Jabodetabek, baik kemudian teman-teman muda atau juga berbagai kelompok lainnya, misalnya perempuan atau kelompok lansia gitu. Jadi itu juga terus dilakukan, dan dengan kita belajar bersama, saling mendidik, itu membuat kita bisa menjadi melek, kritis, dan ruang aman dalam demokrasi jadi muncul. Nah, itu tadi infonya, misalnya kalau mau konsultasi bisa dilihat di medsosnya LBH Jakarta. Ya. Instagram LBH Jakarta bisa di-follow untuk tahu agenda-agenda tadi, belajar bersama, dan juga kalau mau konsultasi. Jadi berarti kalau misalnya nggak tahu, kayak pengen tahu, ini sebenarnya kayak misalnya tadi yang di Citayam ada perlimaan apa, emang kita harusnya gimana, bisa ya nanya dulu ya. Bisa, kayak ngobrol. Gitu. Harus kemana nih gitu ngomongnya gitu, biar gak kena undang-undang ITE. Gimana cara ngomongnya gitu, itu juga bisa. Oke. Kalau dari pamflet, agenda-agenda ke depan? Agenda ke depan agak mirip ya, membentuk ruang belajar bersama. Tapi konsepnya adalah kita mau coba memfasilitasi ruang bertemu teman-teman muda yang datang dari konteks aktivisme yang beda-beda. Jadi teman-teman yang udah gelut banget nih di aktivisme misalnya, atau gelut banget kerjasama sama pemerintah, mereka udah saking jagonya advokasi tuh, mereka udah kerjasama bikin program bareng sama pemerintah. Atau di Jakarta ada banyak banget anak-anak muda yang sangat climate anxious, karena wah krisis iklim sudah semakin nyata, tapi aku nggak bisa apa-apa yang gitu. Jadi yang udah sampai kerjain sesuatu sama yang anxious banget, misalnya kita ketemuin supaya bisa saling tukar informasi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, dan juga supaya bisa membangun bayangan bersama, imajinasi bersama. Sebenarnya kita tuh sama-sama mau ngapain sih? Karena kadang-kadang tadi kan banyak banget ya masalah yang kita omongin. Seolah-olah itu tuh terpisah, misalnya masalah buruh, masalah lingkungan, masalah perempuan. Kadang-kadang bayangannya tuh terpisah gitu. Oh, dia aktifnya di isu itu, dia aktivis itu. Padahal mungkin kalau kita tarik bersama, mencari akarnya kemana, ternyata sama, dan tujuan kita mungkin sama. Jadi kita harus bagi tugas gitu. Jadi itu tujuannya. Beberapa kegiatannya misalnya ketemuan, diskusi, namanya kita bilangnya melamun. Karena melamun dia nggak punya materi. Kita datang aja, ngundang orang-orang, terus ngundang mereka, ngajak ngomong tentang keresahan mereka apa. Orang-orang ini tuh yang orang-orang siapa komunitas aja, tadi yang gitu. Siapa aja bisa datang. Kalau orang umum? Umum juga bisa. Oh, jadi misalnya orang pengen tahu, bisa nih ikut. Biasanya kita publish informasinya di Instagram. Jadi melamun tuh anak muda datang, ngomong keresahannya apa, dan dia maunya apa. Itu aja, nggak pakai materi dulu, supaya ada connection-nya duluan. Oke. Gitu. Nah, ini juga untuk infonya bisa dilihat di media sosial Pamflet Generasi. Pamflet Generasi. Teman-teman juga bisa follow Instagram Pamflet Generasi. Nah, ini kita udah mau sampai ke ujung podcast pinggiran edisi ini. Aku suka nih kayak suka pengen tahu bayangan utopis gitulah. Sekarang sih terdengarnya utopis, cuman kayak siapa tahu aja bisa kejadian ya kan? Ya, amin. Gitu. Yang utopis kan kadang-kadang yang ideal ya, karena kan yang sekarang kan sangat tidak ideal kan. Yang kita hadapi nih, penuh penderitaan ini. Nah, menurut Kak Citra dan Kori, kayak bayangan utopis soal demokrasi
yang ya oke lah bisa nih kita raih bersama-sama. Idealnya gimana? Gimana Kor? Yang ideal? Ya, tidak ada UU ITE atau apa, itu kayaknya terlalu cetek. Imajinasi soal demokrasi yang kayak kita tuh nggak bisa kebayang saking karena kondisi kita begini sekarang gitu. Bebas bicara, memberi masukan ke pemerintah ya. Lalu kedua, tentunya kebutuhan dasar dari warga negara terpenuhi. Kita tidak miskin. Karena demokrasi tadi ada dua, demokrasi politik dan juga demokrasi ekonomi. Orang kan menyatakan pendapatnya karena pasti bersuara soal beras mahal, BBM mahal, dan lain sebagainya. Jadi dua hal itu harus terpenuhi. Itulah demokrasi yang ideal menurut saya. Apa ya? Dulu waktu aku ikut kelas di kampus, salah satu dosen aku tuh pernah bilang, demokrasi tuh bayangannya tuh kayak adonan kue. Yaitu kontingen. Di dalamnya akan ada unsur-unsur yang pasti bertentangan. Ada minyak, ada air misalnya dalam situ. Tapi ya tetap satu adonan gitu. Mungkin kalau ke real life, bayangan aku adalah orang-orang yang saling bertentangan nih tetap bertentangan, tetap ngelanjutin tuh perbedaan-perbedaan pemahamannya, tapi diskusinya berjalan gitu ya. Jadi nggak langsung pakai cara yang secara paksa membuat orang itu diam dan nggak bisa ngomong misalnya. Banyak ya kita mensensor diri sendiri ya. Seringkali kita tuh, terutama orang-orang muda tuh self-censorship. Kayaknya ini bahaya deh untuk diomongin. Ini berbahaya, nggak boleh diterima di negara ini gitu. Saat itu nggak ada lagi di imajinasi kita, menurut aku itu sih kondisi idealnya. Mungkin ada ini closing statement dulu lah. Aku closing statementnya akan lompat ngomong soal hapus pasal-pasal kriminalisasi di banyak undang-undang dan mohon segera disahkan RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga, dan kita juga sebagai pembela HAM juga butuh dilindungi, maka harus ada undang-undang pembela HAM dan juga undang-undang anti diskriminasi. Jadi setidaknya ada 4 hal itu menurutku sih, closing statement. Kori? Mungkin di konteks setelah pemilu ini jadi penting untuk ingat supaya kita nggak terlalu ke arah yang tadi, apa sih, kan semua ini untuk kebahagiaan bersama, tapi juga nggak terlalu pesimis. Harus seimbang di tengah-tengah lah ya. Supaya kita tetap punya energi untuk bisa melanjutkan perjuangannya. Karena progresnya tetap terus ada gitu ya kita di negara ini gitu. Dan menurut aku sekarang sih menyenangkan ya, terutama dengan semua media sosial yang sangat liar ini, banyak hal-hal yang kadang-kadang lucu juga terjadi, mewarnai arena demokrasi. Jadi dinikmatin aja. Ya apa yang lucu? Ya lucu, semua meme dan TikTok orang muda yang dengan cara baru ini baru banget ya. Satir gitu ya. Kritik-kritik ini kan lucu, cuman mungkin nggak cuman itu, kita perlu juga mikirin yang lebih strategis gitu. Tapi ya penting untuk nggak terlalu pesimis, tapi juga nggak terlalu merasa semua sudah ideal gitu. Oke. Seimbang. Terima kasih banyak Kori, terima kasih banyak Kak Citra. Terima kasih. Iya teman-teman, itu tadi podcast Pinggiran edisi 6 yang membahas soal demokrasi. Teman-teman bisa lanjut membaca artikel-artikel lain di Project Multatuli dengan mengunjungi websitenya. Dan ingat juga untuk menjadi kawan M. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.